Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Selamat sore kawan Perkasa muslimin muslimat, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulung Agung. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan kita bisa tuntas menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali kawan Perkasa muslimin muslimat, sore hari ini Zona Islami Spesial Ramadan hadir dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulung Agung, edisi 4 Ramadan 1443 Hijriah. Kita masih dalam kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah yang sesaat lagi akan disampaikan materinya oleh beliau Al-Ustadz Qoyimun Nafal dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulung Agung. Sore ini kawan, dalam kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah kita masuk dalam pembahasan hadis yang kelima berkaitan dengan perkara bid'ah. Selengkapnya akan dijelaskan oleh beliau Ustadz Qoyimun Nafal. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, yaitu menyempurnakan selama 1 bulan penuh dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci kembali, atau biasanya kita sebut kosong-kosong. Terkhusus kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah yang alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk beristiqomah dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah suatu ibadah yang sangat agung. Karena orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan mencari ilmu, sampai dia pulang ke rumah, sebelum dia sampai keluar rumah, sampai di rumahnya, dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini mari kita bahas kaji bersama hadis Arba'in Nawawi, yakni hadis yang kelima, yang mana hadis ini an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi hadis yang kelima ini merupakan hadis yang diriwayatkan dari Ummil Mukminin. Dari Ummil Mukminin itu artinya adalah ibunya orang-orang mukmin, Ummi Abdillah, kunyanya Ummi Abdillah radhiyallahu anha, yakni siapa itu? Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah itu? Sayyidah Aisyah adalah istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mengatakan bahwasanya man ahdasa fi amrina hadza
ma laisa minhu fahuwa raddun, yang artinya man ahdasa, orang yang membuat hal yang baru. Jadi barang siapa yang membuat hal-hal yang baru fi amrina, dalam urusan kita, yaitu dalam urusan agamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada yakni agamanya baginda Rasulullah, ma laisa minhu, sedangkan hal-hal tersebut itu sebenarnya tidak dari dalam agama tersebut, fahuwa raddun, maka hal tersebut itu ditolak. Ditolak itu artinya tidak diterima, maka tidak boleh dilakukan. Nah, yang intinya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama ini, yaitu agamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal tersebut itu sebenarnya bukan dari agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal atau perkara tersebut itu ditolak atau batil, maka tidak boleh dilakukan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh rawahu al-Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang mana dalam amalan tersebut itu tidak cocok dengan syariat kami, syariatnya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka hal tersebut atau amalan tersebut itu ditolak. Jadi intinya apa? Intinya dalam hadis ini menegaskan kepada kita apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang telah dibawa dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus meninggalkan apa? Yaitu segala sesuatu yang sesuatu itu dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di situ tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga ini menjadi pondasi kuat kita, menjadi pokok, termasuk salah satu pokok terbesar dalam agama kita. Apa? Agar ada keutuhan antara apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, maka kita tidak boleh mengikuti suatu kaum atau hal-hal yang perkara atau hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hal tersebut sudah selayaknya kita menjadi seorang santri, kita menjadi seorang yang muslim atau menjadi orang yang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam memahami dan menghafalkan hadis ini. Sebagai apa? Sebagai pondasi kita. Mana yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita tinggalkan? Nah, ini penting karena kalau kita tidak tahu aturan, apa itu kewajiban untuk kita, apa itu yang dilarang untuk kita, terutama dalam hal ini kita akan membahas bid'ah. Yang sering kita dengar itu adalah kullu bid'atin dolalah.
kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap segala sesuatu yang sesat kembalinya kepada neraka. Nah, ini kita harus mengetahui, terutama kita sebagai calon generasi penerus. Kita ini sebagai generasi penerus. Begitu juga untuk yang mungkin sudah dewasa, ini juga harus tahu, kita harus mencari aman. Apa? Benar-benar kita mencari panutan, yang mana panutan itu nanti bisa sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lebih lanjut ke pengertian yang lebih mendalam, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai an ummil mukminin. Jadi di situ ada ummil mukminin. Jadi yang meriwayatkan ini adalah ummil mukminin. Siapa itu ummil mukminin? Ummil mukminin di sini yang dimaksud adalah Sayyidah Aisyah. Nah, kenapa Sayyidah Aisyah ini kok diberi gelar, diberi julukan ummil mukminin? Karena Sayyidah Aisyah ini adalah termasuk salah satu istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Sayyidah Aisyah termasuk salah satu dari istri Rasulullah, yang mana semua istri Rasulullah ini terkenal dengan ummil mukminin, maka disitulah Sayyidah Aisyah dijuluki dengan ummil mukminin. Jadi ibunya orang-orang mukmin. Namun dalam hal ini ummil mukminin yang ada pada semua istri Rasulullah itu tidak sama dengan ummil kita sendiri. Dalam hal maksud daripada ummil mukminin di sini itu adalah ummul mukmini fil ikhtiram wa ta'dim. Yaitu apa? Ketika kita mendengar nama Sayyidah Aisyah atau nama daripada istri baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita lakukan di situ adalah al-ikhtiram wa ta'zim, memuliakan. Jadi dalam hal memuliakan, kalau kita memiliki ibu kandung kita muliakan, maka Sayyidah Aisyah atau para zaujin Nabi atau garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga harus kita muliakan, tidak boleh dihina. Nah, ini adalah ummil mukminin, bukan. Nah, kadang kan, berarti kalau Sayyidah Aisyah ini ummil mukminin, ibu orang-orang mukmin, berarti dalam hal yang lain sama seperti ibu kita. Tidak, beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau dengan ibu kita itu ada hubungan mahram. Tapi dengan ini kita hubungannya adalah, yang harus kita lakukan adalah menghormati. Tidak boleh bepergian berdua, katakanlah andai kata sezaman nggih, andai kata sezaman tidak boleh berpergian berdua, terus tidak boleh berkholwat berdua, juga tidak boleh memandang hal-hal yang tidak boleh. Ini dalam hal ummil mukminin. Jadi harus tahu, harus tahu beda kita dengan ibu kita. Itu adalah Sayyidah Aisyah. Nah, dari sini yang kedua setelah ummil mukminin ada lagi yang di situ alam kunyahnya siapa? Ummi Abdillah. Jadi pada waktu itu Sayyidah Aisyah ini diberi julukan alam kunyah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kunyah Ummi Abdillah, yaitu siapa? Ibunya Abdillah. Padahal kita tahu
Kalau siapa? Sayyidah Aisyah ini tidak memiliki anak. Gitu. Nah, ini apa? Itu awalnya adalah berawal dari cerita Sayyidah Aisyah menginginkan diberi alam kunyah oleh baginda Rasulullah dengan sebutan Ummi Abdillah, yang mana Ummi Abdillah itu adalah saudara perempuan daripada Sayyidah Aisyah, yaitu siapa? Anak laki-lakinya Asma. Yaitu siapa sebenarnya nama Abdillah itu siapa? Abdillah bin Zubair atau Abdullah bin Zubair. Ini adalah terkait Ummul Mukminin dan Ummi Abdillah. Jadi sehingga dengan ini kita sudah memahami, yang dimaksud Ummul Mukminin ini maksudnya adalah ibunya orang-orang mukmin yang mana kita harus menghormatinya. Namun ada perbedaan, meskipun kita dengan Sayyidah Aisyah, antara kita dengan Sayyidah Aisyah dan kita dengan ibu kita sama-sama menghormati, tapi ada perbedaan. Kalau kita dengan Sayyidah Aisyah ini yang harus kita lakukan adalah menghormatinya, dan di situ larangan juga dalam hal melihat ataupun dalam bepergian ataupun dalam hal yang lainnya yang mana di situ dilarang, atau dalam urusan kemahroman. Berbeda dengan kita dan ibu kita. Nah, mengenai Sayyidah Aisyah kita sekilas saja. Jadi beliau Sayyidah Aisyah ini merupakan zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qablal hijrah. Jadi Sayyidah Aisyah itu adalah istri dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Jadi diriwayatkan bahwasanya anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma khotobaha min Abi Bakrin qala lahu ya Rasulullah annaha saghiratun la tasluhu laka walakin ana ursiluha ilaik. Jadi intinya seperti ini. Jadi pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengkhitbah kepada siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu putrinya siapa? Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada waktu itu Rasulullah mengkhitbah langsung kepada siapa? Abu Bakar, yaitu siapa? Mengkhitbah putrinya yang bernama Sayyidah Aisyah. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah ini masih kecil. Jadi masih kecil, sehingga pada waktu itu Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini masih belum masih belum patut karena masih itu. Tapi jika memang engkau menghendaki, maka akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, yaitu bagi siapa? Abu Bakar dan Aisyah. Akhirnya setelah itu Sayyidah Abu Bakar ini mengutus Sayyidah Aisyah untuk membawakan sebuah makanan atau sebuah kurma yang mana diantar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kepada baginda Rasulullah itu Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Nabi, ini dari ayah saya. Ini dari ayah saya yang dipersiapkan untukmu. Nah, ketika seperti itu, akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima, qabilna, ya saya terima. Nah, saya terima. Terus akhirnya setelah itu Sayyidah Aisyah pulang menceritakan kalau apa yang dilakukan
Sayyidah Aisyah itu mendapat jawaban dari Rasulullah apa? Yaitu telah diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata anggapan daripada Sayyidah Aisyah dengan apa yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar ini berbeda. Kalau yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar mengantar putrinya, jadi Sayyidah Aisyah untuk mengantarkan kurma ke tempatnya baginda Rasulullah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan ini loh Sayyidah Aisyah, ini loh Aisyah yang ingin engkau khidbah. Tapi yang pada waktu itu yang dipahami oleh Sayyidah Aisyah itu apa? Yang dipahami oleh Sayyidah Aisyah yang diterima itu adalah kurma yang dibawa. Jadi beda. Kalau Kanjeng Nabi mengatakan qabilna, ini menurut sangkaan daripada Sayyidah Aisyah itu adalah kurma yang dibawa tersebut. Tapi kalau menurut yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar dan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Sayyidah Aisyah ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dengan membawa daun yang mana di daun tersebut ada fotonya Sayyidah Aisyah. Jadi foto itu sebenarnya sudah ada semenjak dulu, hanya saja yang sekarang lebih mudah. Kalau dulu yang motret itu langsung malah malaikat. Jadi itu adalah khidbah nikahnya. Proses khidbahnya siapa? Sayyidah Aisyah yang dikhidbah oleh siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga diceritakan bahwasanya dengan turunnya hal tersebut itu menunjukkan apa? Sayyidah Aisyah telah dinikahkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah di langit, di atas langit 7, sehingga bahagialah sekali Sayyidina Abu Bakar mendengar penjelasan tersebut. Itu adalah Sayyidah Aisyah. Baik, itu tadi kaum perkasa muslimin muslimat penjelasan pembuka dari Ustadz Qoyim berkaitan dengan perkara bid'ah yang sore ini kita bahas masuk dalam hadis kelima dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Kita lanjutkan kawan pembahasan hadis kelima dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah bersama dengan Ustadz Qoyimun Nafal. Semoga Ustadz. Ya, kita lanjutkan yang selanjutnya setelah kita mempelajari sekilas tentang cerita menikahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Aisyah. Maka kita lanjutkan ke inti yang pada kesempatan sore hari ini, yaitu membahas tentang bid'ah, yakni man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi siapa saja yang mengada-ngada suatu hal atau perbuatan yang mana hal atau perbuatan tersebut dalam urusan agama atau urusan syariat, yakni agama atau syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut itu tidak disandarkan pada syara atau pada dalil-dalil yang ada, fahuwa raddun, maka itu ditolak atau tidak boleh dilakukan. Itu adalah bid'ah. Nah, untuk memperjelas lebih dalam lagi sehingga nanti kita bisa mengkategorikan, oh ini bid'ah, ini tidak. Oh ini boleh, ini tidak. Maka di sini Imam Ibnu Abdissalam ini membagi bid'ah ini menjadi 5. Jadi Imam Ibnu Abdissalam
Ibnu Abdissalam membagi bid'ah tersebut menjadi 5. Menurut beliau bid'ah itu adalah fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah, yaitu melakukan sesuatu yang belum diketahui atau tidak diketahui keberadaannya di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abdissalam ini membagi menjadi 5. Yang pertama itu ada yang bid'ah wajib. Jadi ada bid'ah wajib. Yang kedua bid'ah haram. Yang ketiga bid'ah sunnah atau mandubah. Yang keempat bid'ah makruh. Dan yang kelima adalah bid'ah mubah. Nah, ulama mengatakan kalau ini bid'ah secara lughawi. Jadi ada bid'ah secara lughawi, ada lagi yang kedua bid'ah secara syar'iyah. Jadi kalau lughawi ini jumlahnya ada 5 sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdissalam, yaitu yang pertama adalah wajib atau wajibah, yang mana di situ berarti apa? Harus kita lakukan. Contohnya diantaranya di sini dijelaskan kata ta'allumin nahwi, seperti belajar ilmu nahwu. Kita ini belajar ilmu agama, yang mana agama yang kita anut ini adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk bisa mengetahui apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu kita berarti harus mempelajari yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Karena baginda Rasulullah ini pada waktu itu adalah bahasanya bahasa Arab, maka kita harus mampu memahami bahasa Arab. Andai kata, saya ini sudah tidak bisa bahasa Arab, berarti saya di Indonesia bisa saya hanya bahasa Indonesia. Lalu bagaimana? Ya mudah saja. Kita mengikuti orang-orang yang mana orang-orang itu bisa kita jadikan sebagai panutan. Siapa? Guru-guru kita. Karena guru-guru kita itu mendapat ilmu dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, sampai pada tabi'in, terus para sahabat ini sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau sudah mengikuti guru-guru kita itu tidak usah repot, ikut saja. Karena apa? Jelas sanadnya. Kalau dari Pondok Al-Fatahiyah Romo Kiai Anang Musin itu dari Pondok Lirboyo, seterusnya sudah aman. Makanya di sini kita harus mengetahui tadi, intinya kita harus mengetahui pembagian bid'ah tersebut sehingga kita tidak sedikit-sedikit kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, tidak seperti itu. Kita bisa mengkategorikan. Kalau menurut Ibnu Abdissalam ini bid'ah secara lugawi ini ada 5. Yang pertama ada bid'ah wajib seperti belajar ilmu nahwu, terus belajar Al-Quran, gori bil kitab, atau kebaikan atau indahnya Al-Quran, lafaz-lafaz yang sulit dalam Al-Quran dan hadis. Ini yang harus kita pelajari. Ini hukumnya wajib, masuk kategori bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Untuk yang berikutnya itu adalah bid'ah muharramah, bid'ah yang memang itu diharamkan. Seperti apa? Seperti paham
Mujassima itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah itu memiliki tangan dan lain sebagainya. Itu yang haram. Tuh yang berikutnya lagi ada bid'ah mandubah. Seperti apa? Membangun pondok, membangun madrasah diniyah, tahu tempat-tempat ilmu yang lainnya. Ini merupakan bid'ah, tapi bid'ah yang mandubah. Apa maksudnya? Di situ sunnah. Kan kalau membikin pondok ini tidak boleh bid'ah, terus masuk ke kategori kullu bid'atin dolalah, tidak bisa. Karena memang ini sudah ada pengelompokannya. Makanya sebelum mengatakan kullu bid'atin pada orang lain, pahami dulu bid'ah yang sepenuhnya, bukan hanya setengah-setengah. Sehingga dengan seperti itu kita akan mudah. Oh, ada orang mengatakan kullu bid'atin. Oh, kok seperti itu ternyata. Berarti itu perlu diajak ngaji kembali. Kan enak toh? Nah, ayo ini kitabnya ada. Oh, kan seperti itu. Ada yang mandubah, ada yang sunnah. Yang berikutnya adalah makruha atau makruh. Nah, ya, ada yang makruh. Terus yang terakhir itu adalah mubahah. Mubahah itu boleh dilakukan. Nah, untuk mengkategorikan, jadi mengklasifikasikan apakah ini termasuk bid'ah yang wajib atau ini termasuk bid'ah yang haram, atau ini termasuk bid'ah yang sunnah, atau ini termasuk bid'ah yang makruh, atau ini termasuk bid'ah yang mubah, itu ada caranya. Caranya apa? Wattoriku fi ma'rifati dzalik. Cara untuk mengetahui tersebut yaitu apa? Antuk rodo al bid'atu ala qawaidis syariah. Bid'ah tersebut itu dihadapkan pada kaidah syariat atau hukum syariat. Fa idza dakhalat fi qawaidil ijab fahiya wajibun. Kalau memang itu mengarah kepada hukum yang wajib, maka bid'ahnya termasuk bid'ah yang wajib. Wa idza dakhalat fi qawaidit tahrim ya muharramah. Kalau memang bid'ah itu masuk ke kategori haram, hukum yang haram, hukum syariat yang haram, maka bid'ah ini masuk kategori bid'ah haram. Dan seterusnya. Apa? Kalau memang itu termasuk ke dalam kaidah atau hukum yang sunnah, masuk ke dalam yang sunnah, maka bid'ahnya sunnah. Kalau makruh menjadi makruh, kalau mubah bid'ahnya menjadi bid'ah mubah. Nah, dalam hal ini Imam Ibnu Abdissalam dalam 5 bid'ah ini beliau mengkategorikan yang termasuk daripada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, ini diarahkan atau yuhtamalu diarahkan ke bid'ah yang haram, boten bid'ah wajib, boten bid'ah sunnah dan lain sebagainya, tapi diarahkan ke bid'ah yang haram. Nah, maka seperti itu sudah jelas. Apa? Oh, kalau ada yang mengatakan seperti ini, berarti ini memang masuk bid'ah, tapi kita kategorikan, katakanlah ada orang yang mengaji, ternyata sekarang kan banyak orang itu membuat channel sehingga kita mau ngaji di mana, pengen kiai siapa, itu tinggal cari di YouTube. Nah, ini pada zaman Nabi ada apa enggak? Karena itu ada urusannya dengan belajar.
di situ kita kategorikan yang mana kan? Tidak termasuk kullu bid'atin dolalalah, mboten, tidak termasuk. Kenapa? Karena berbeda. Kita lihat pengkelompokan tadi, klasifikasi tadi. Kita lihat, ini termasuk ini termasuk ini. Nah, terus yang berikutnya, yang kedua itu adalah pengelompokan para ulama, yaitu menurut bid'ah secara syar'iyah atau bid'ah syar'iyah. Kalau bid'ah syar'iyah ini termasuk kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena apa? Semuanya harus, kalau yang bid'ah syar'iyah ini benar-benar melenceng. Nah, di situ salah satu ulama memberikan sebuah pengertian daripada bid'ah syar'iyah, yaitu apa? Thariqatun fid dini mukhtara'atun tudahis syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al mubalaghah fit ta'abbud. Yaitu apa? Thariqatun fid dini, jalan dalam beragama atau cara beragama. Mukhtaroatun, yang mana cara beragama ini dibuat-buat. Maksudnya dibuat-buat apa? Tidak ada sandaran dalilnya secara pasti, baik dalil yang khusus maupun dalil yang umum. Contohnya dalil yang khusus dan dalil yang umum seperti ini. Kita di bulan Ramadan itu diwajibkan melakukan puasa. Nah, puasa ini ada dua dalil. Yang mana yang pertama ini adalah dalil yang umum, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu umum, yaitu apa? Dalil melakukan puasa atau melaksanakan menjalankan ibadah puasa untuk umat para nabi, baik nabi umatnya Nabi Muhammad maupun umatnya nabi yang terdahulu, yaitu umatnya nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang dalil khusus, yaitu apa? Dalil yang menjelaskan wajibnya puasa bagi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Itu adalah dalil yang khusus. Kalau memang tidak ada dalil, tidak ada sandaran dari salah satu dua dalil tersebut atau ayat tersebut, maka ini termasuk bid'ah. Yang mana bid'ah ini kalau memang tidak seperti itu termasuk bid'ah yang dolalah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Terus yang berikutnya tudahis syariah, yang mana hal tersebut itu menyerupai ajaran syariat atau agama, menyerupai agama, sehingga dengan hal tersebut kayak itu memang ajaran agama. Contohnya mungkin kita melakukan sholat 5 waktu ini rokaatnya kan berbeda-beda. Kalau sholat subuh berapa rokaat? 2. Andai kata kalau subuh ini kan pagi itu waktunya untuk olahraga. Nah, terus akhirnya sholat subuh yang awalnya 2 rokaat dibuat 3 rokaat atau 4 rokaat. Nah, maka kalau seperti ini tidak boleh dan itu sesat. Nah, itu sesat. Nah, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud, yang mana itu semua tujuannya dilakukan adalah untuk berlebihan dalam beribadah.
ibadah. Jadi dia melakukan sholat, katakanlah sholat subuh yang seharusnya 2 rakaat dibuat 3 rakaat atau 4 rakaat atau lebih banyak. Tujuannya apa? Oh, sekalian ini nanti bisa sebagai olahraga. Ini tidak boleh. Intinya apa? Wah, itu kan 2 rakaat ini kan sedikit. Berarti kalau saya tambah kan lebih baik mestinya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Tujuannya apa? Awalnya ketika ditanya tujuannya kalau 2 rakaat pahalanya segini, berarti kalau saya tambah lebih banyak lagi. Tidak boleh seperti itu. Meskipun dengan tujuan yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud, yang dituju daripada dia melakukan hal tersebut adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ini yang tidak boleh, yang tidak boleh. Begitu juga contoh yang lain, kalau sholat maghrib 3 sekarang dibuat 4 biar nanti kalau sedang perjalanan ini boleh dikosor, ya tidak boleh, tetap tidak boleh. 3 ya harus 3 karena memang ketentuannya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami mengenai tentang bid'ah. Jadi intinya ketika kita mendengar bahasa bid'ah ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bid'ah. Ulama membagi bid'ah itu pengertiannya, ada yang mengelompokkan secara lugawi, ada yang bid'ah secara syar'iyah langsung. Kalau syar'iyah ini kalau tidak seperti itu ya sudah, berarti itu memang sesat. Tapi kalau yang lugawi ini dikelompokkan, maka dipilah-pilah. Oh, dulu ketika kita pergi ke sekolah itu jalan kaki, sekarang kita sudah ada kendaraan sepeda motor. Ada lagi yaitu apa? Mobil, ada lagi pesawat terbang. Apa kan mungkin belajar berangkat ke sekolah pakai pesawat terbang? Mungkin. Kalau anak pondok yang rumahnya di luar Jawa. Berarti kalau dulu ada enggak pesawat di zamannya Nabi? Belum ada. Maka ini kita kategorikan tadi ya, seperti itu. Biar nanti kita bisa memilah. Oh, kalau ini ranahnya ke bid'ah, kita masukkan ke lugawi. Ini masuk yang wajib atau masuk yang sunnah atau masuk yang haram, masuk yang makruh atau masuk yang mubah. Dengan seperti itu kita akan mudah. Apa yang kita lakukan itu akan dengan tenang kita yakin, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya pada hadis ini, hadis yang ke-5 ini intinya adalah mengajak kepada kita untuk benar-benar mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan yang bid'ah. Intinya hadis yang ke-5 seperti itu. Baik, itu tadi kawan perkasa muslimin muslimat, penjelasan yang sangat lugas dari Ustadz Qoyyibun Nafal seputar perkara bid'ah yang dalam hal ini masuk dalam kategori hadis ke-5 dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Dan muslimin muslimat, hari ini di hari keempat Ramadan 1443 Hijriah, azan maghrib akan tiba di jam 17:38. Dan sebelum kita tutup majelis yang mulia ini, mari kita sama-sama lantunkan doa penutup sebelum kita masuk dalam momen berbuka puasa. Doa akan dilantunkan oleh Ustadz Qoyyibun Nafal. Semoga Ustadz sebagai pungkasan atau akhir daripada belajar kita pada kesempatan hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa sebagai tanda kalau kita benar-benar hamba yang tidak bisa
apa-apa, kita hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan ini adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنعسنا بالموتة الأولى والولادة الثانية وأحينا بالحياة الباقية في هذه الدنيا الفانية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.